Dia. Baik kakak-kakak, kita mulai tatap maya pada sore hari ini. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya untuk pertemuan kita pada tatap maya hari ini kita melakukan refleksi dari modul 1.1 tentang refleksi awal. Jadi pembahasan kita untuk hari ini judulnya tentang kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi. Nah, jadi tatap maya kita memang cuma 1 JP, itu 45 menit. Kita merefleksikan dari awal kita pertemuan modul 1.1 hingga modul 1.3 kemarin. Saya izin share screen dulu ya Kak ya. Siap Kak, siap. Baik kakak-kakak, ini pembahasan kita refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya 3, kuatkan pemahaman 2. Ini kesepakatan kita menyalakan kamera ketika tatap maya, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya. Ini mulai dari awal pertemuan hingga akhir. Kemudian menghargai waktu bersama. Ini saya terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah selalu hadir tepat waktu. Kemudian maksimalkan fitur chat. Ini ada di dalam room kita, baik nanti dari kolom chat atau Figma Jamboard. Kemudian klik raise hand ketika mau mengemukakan pendapat, dan nanti ketika ada gangguan teknis, itu hal-hal yang wajar untuk kita maklumi bersama. Ini tujuan dan capaian akhir dari pelatihan. Tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari.
Ini capaian pembelajaran dari modul kita. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, kakak-kakak diharapkan mengimplementasikan dan menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik kakak-kakak, ini dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ini agenda kita, analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, sebenarnya ini analisis tulisan refleksi ini adalah tugas dari kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kumpulkan, kakak-kakak upload di LMS. Sebenarnya ini seharusnya kita sajikan bersama, kemudian kita bahas bersama untuk mengetahui di mana titik lemah kita, gitu Kak. Tapi ini saya anggap wajar karena sama-sama kita pahami, kita ketahui refleksi yang sudah kakak-kakak kirimkan ini sudah cukup baik, kemudian sudah mulai memahami makna dari refleksi yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Pada modul ini ada pertanyaan untuk menganalisis. Jadi bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang kakak-kakak tulis. Gitu. Ada yang mau menanggapi dulu untuk pertanyaan nomor 1 ini, kira-kira kakak-kakak? Ya, silakan, Kak Ani. Iya, di situ tadi tuh ada merefleksi berarti kegiatan selama mengikuti modul ini, bukan selama mengajar kan? Iya. Jadi Ya, Pak. pertanyaan yang pertama ini bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi itu gitu? Apakah setelah kita tatap maya atau malam hari atau kapan gitu Kak? Silakan Kak. Atau mau ada yang langsung berkomentar juga boleh. Ada yang mau langsung di kolom chat juga boleh Kak. Jadi biar diskusi kita terlihat aktif. Iya Kak Eli, silakan. Masih unmute Kak, mic-nya Kak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya mengerjakan modul 1.1 dan modul 1.3 dalam refleksi ini, yaitu setelah selesai melaksanakan kegiatan tatap maya. Itu terima kasih. Ya, baik Kak, ini luar biasa ya Kak Eli ya. Jadi
memang langsung merespon. Jadi setiap kegiatan membuat refleksi apa yang dibutuhkan ketika proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Atau ada kakak-kakak lain yang mau memberikan tanggapan? Iya, Kak Ani. Ya, izin menjawab secara langsung. Di sini kapan memulai kegiatan refleksi, menulis kegiatan refleksinya. Mungkin sama dengan Kak Eli setelah kegiatan tatap maya, tetapi saya lebih dominan mengerjakannya pada malam hari gitu. Karena di situ mungkin lebih terbuka wawasan kalau sore masih ada kegiatan yang lain. Nah, jadi itu ada inspirasi untuk menulisnya, waktunya tenang. Iya, Kak. Baik, Kak Ani, terima kasih. Memang penting kita dalam melakukan refleksi. Mungkin kalau ketika kita selesai tatap maya, mungkin ada hal-hal penting yang perlu kita catat gitu ya, Kak ya. Atau ada yang ketika mengerjakan tengah malam, timbul inspirasi baru seperti yang disampaikan Kak Ani tadi. Ini juga mengetahui cara kita melakukan refleksi. Misalnya kalau Kak Ani lebih suka mengerjakannya kalau malam karena mengetahui kalau sore misalnya banyak kegiatan atau apa, malam inspirasinya banyak. Yang penting malam nggak diganggu ya, Kak ya. Baik, ini Kak Gunadi udah mulai bergabung. Kak Cokro, ada tanggapan? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, kakak-kakak. Kurang jelas apanya, Kak. Nah, itu. Nomor 2, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran kakak-kakak setiap kali harus melakukan refleksi gitu, Kak? Apakah merasa terbebani, merasa jenuh dengan kegiatan yang sedang berlangsung, atau bagaimana, Kak? Iya, silakan. Ya. Mikrofonnya belum aktif Kak Eli. Masih unmute, Kak? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya semenjak melaksanakan refleksi ini, saya sangat senang. Pikiran saya tuh mulai terbuka kembali karena mungkin karena udah faktor umur juga ya, udah lama nggak belajar lebih apalagi. Tapi ada kekhawatiran saya apabila melaksanakan refleksi ini dengan menggunakan laptop,
memberikan jawaban langsung gitu, saya udah mulai cemas gitu kan. Karena saya kurang dalam menggunakan laptop ini. Hanya itu aja. Terima kasih. Baik Kak Eli, ini sebenarnya bukan Kak Eli saja yang mengalami ini. Awal-awal saya juga gitu Kak. Mungkin gaptek ya itu hingga sampai saat ini masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Makanya ketika ada kegiatan yang sifatnya menggunakan teknologi, masih bertanya ke sana kemari, mencari narasumber yang mau ditanyain gitu Kak. Kemudian mungkin menjadi kelemahan juga, bukan cuman Kak Eli, saya juga dulunya juga sama Kak. Jadi ketika melakukan refleksi untuk diri sendiri itu mungkin agak jarang gitu. Jadi ketika sudah belajar modul tentang refleksi kemarin, sedikit banyaknya mulai bercermin dengan diri kita. Apa yang mulai harus kita benahi, apa yang harus kita kembangkan. Sekarang udah mulai kita atur sesuai dengan yang kita inginkan gitu Kak. Jadi nggak usah khawatir, takut salah, takut ini, takut itu. Salah itu biasa, yang penting kita mau mencoba Kak. Iya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan yang ketiga. Ini hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan bagi kakak-kakak. Ini mungkin kalau Kak Eli tadi sudah langsung dijawab, ini yang nomor 3 yang menjadi tantangan ini kesulitan untuk menggunakan teknologi ya Kak ya. Atau ada selain Kak Eli yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang ke poin 4. Ini bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, jadi ini yang dari pertanyaan nomor 4 ini kakak-kakak. Ini kakak-kakak perhatikan refleksi yang sudah kakak-kakak kirim. Kemudian biasanya setiap kakak-kakak mau mengirimkan tugas, itu ada di situ rubrik penilaian. Nah, jika kakak-kakak bandingkan hasil refleksi kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kirim, kemudian kakak nilai dengan rubrik yang ada. Kira-kira bagaimana gitu? Apakah sudah sesuai atau masih butuh perbaikan? Nah, ini dari poin 4 ini yang menjadi refleksi besar untuk kakak-kakak dalam melakukan refleksi yang sudah dikirim kemarin. Atau ada yang memberikan tanggapan untuk yang poin 4 ini? Kak Ami, silakan. Ya, izin Kak, di situ tadi katanya ada rubrik penilaian untuk diri sendiri sebagaimana refleksi yang sudah kita kirim. Sementara
kami membuat refleksi itu ketika ingat apa yang terjadi, itu aja. Nggak pernah, "Oh iya, tadi itu ada loh penilaiannya seperti ini." Tidak pernah terpikirkan ada penilaiannya untuk diri sendiri. Cuma taunya kekurangannya di sini, itu aja. Kalau sudah seperti itu apakah bisa diubah atau tetap? Tetap aja, Kak. Ini kan dari poin yang sekarang kita bahas ini menyandingkan antara refleksi kakak-kakak semua dengan rubrik yang ada. Kira-kira sudah sesuai atau belum gitu. Jadi kalau Kak Ani tadi sudah menyampaikan, oh iya di sini ada yang kurang gitu. Berarti kan Kak Ani sudah melakukan refleksi dari melalui rubrik yang ada gitu, Kak. Iya, tapi tidak pernah, membaca panduan rubrik itu sendiri gitu. Oh gitu. Baru tahu sekarang, oh ya ada loh rubriknya. Sementara buat refleksinya, ya kayak gitu aja, apa yang ada tadi itu yang kami sampaikan, itu aja. Nggak apa-apa itu, Kak. Ya, terima kasih. Baik, yang berikutnya bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak sendiri. Ya, jadi memang ketika kita mempelajari modul atau menjalani program literasi ini memang sangat dibutuhkan, apalagi ada tagihan tugas yang harus kita penuhi. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi patokan atau aturan yang harus kita capai gitu, Kak. Jadi di sini saya ingatkan saja, mungkin beberapa sudah mulai memahami dari pengerjaan modul di LMS. Kakak-kakak mengerjakannya bertahap. Memang dia ada yang cuman membaca modul, setelah itu checklist warna hijau atau biru. Kemudian ada yang harus melakukan refleksi di sana, ada yang harus mengirimkan tugas refleksi yang berbentuk PDF atau video dan yang lain-lain. Tetapi dalam pengerjaannya, nah ini ada tata cara pengerjaannya, ada tata cara penilaian juga disampaikan di sana, ada rubriknya juga. Nah, ini menjadi catatan untuk kita bersama ketika mau mengerjakan sesuatu pasti ada prosedurnya. Nah, jadi kita ikuti prosedur yang sudah dibuat gitu kakak-kakak. Baik, lanjut ke jadi dari keenam pertanyaan tadi, silakan nanti kakak-kakak tuangkan dalam sticky note di Jamboard. Kita lanjut dulu ke memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi dari kakak-kakak yang 6 pertanyaan ini, silakan kakak-kakak tuangkan dalam Figma Jamboard. Saya kirimkan dulu linknya. Kita tatap maya hari ini, saya ingatkan dengan kakak-kakak, itu cuma 1
JP atau 45 menit. Jadi kita tadi mulai jam 14 lewat 10 kalau nggak salah ya Kak. Sekarang sudah 14.34. Jadi kakak-kakak silakan tuangkan hasil refleksi kakak-kakak di link Jamboot yang saya sematkan di kolom chat. Coba bisa diakses nggak itu nggak? Kalau saya nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Kalau yang kedua ini Kak, coba Kak. Itu masukkan email gitu ya? Biasanya langsung terbaca. Iya, biasanya langsung terbaca. Ini nggak, dia minta apa, masukkan email.
Kalau nggak mau pakai itu, pakai yang ini aja, Kak. Pakai jambet biasa aja. Bisa munculkan pertanyaannya lagi, Kak? Oh ya, bentar, Kak. Nampak, Kak? Dah.
Bagaimana kakak-kakak? Apakah mengalami kesulitan atau bagaimana? Tadi lupa Bu namanya, Kak. Yang mana yang lupa ini kak? Baik kakak-kakak, sambil kita lanjutkan. Mungkin ini sudah mulai nampak hasil refleksinya. Kita lanjutkan slide-nya, pembahasan kita. Ini
Apa sudah selesai, Kak Ani, untuk refleksinya? Apa Kak? Udah selesai? Ngetiknya udah. Ya. Ini mari berbagi refleksi. Silakan Kak Ani dibacakan hasil refleksi yang sudah Kak Ani lakukan barusan. Silakan Kak. Mau di-share screen atau dibaca saja? Share screen-nya maksudnya kayak mana? Yang dituliskan 6 tadi ya? Iya. Nggak tahu lagi yang mana punya. Ya Kak Egi. Izin Kak, bacakan aja sama Ani Kak, biar kami paham. Oh, bacakan aja. Iya. Baik, silakan. Tak tahu lagi yang mana punya kami tadi. Ini yang pertanyaan nomor 1 tadi. Jawabannya saya menulis refleksi pembelajaran selama ini dengan mengingat apa yang terjadi dan menuangkan tulisannya setelah kegiatan tatap maya dan juga menulisnya pada malam hari. Ada lagi Kak Ani? Ya, yang nomor 2-nya perasaan yang saya rasakan selama menulis refleksi ini dan pembelajaran ini ada rasa senang, gugup, juga bercampur khawatir karena saya orangnya risau apabila pekerjaan itu ditunda dan belum siap gitu. Yang berikutnya mana dia? Yang ketiga, hal yang lebih baik berkaitan adalah mengingat tentang kekurangan diri dan menjadi tantangan ke depannya adalah merubahnya agar lebih baik. Yang mana dia? Nggak tahu lagi sih mana yang keempat nih. Itu aja dulu Kak, karena nggak tahu lagi yang mana apanya. Baik Kak. Baik, menyambung yang mana? Sudah selesai atau belum Kak Egi? Izin Kak, ya Kak. Yang poin nomor 4 harus selesai. Belum Kak, belum. Belum. Ada kakak yang lain yang sudah selesai? Baik, kakak-kakak, terima kasih terutama Kak Ani yang sudah melakukan refleksi.
sudah mau membacakan refleksinya, dan ini cara kita untuk introspeksi, jadi mengetahui apa yang seharusnya kita benahi dan mana yang harus kita pertahankan atau kita kembangkan. Ini mungkin karena jarang kita melakukan refleksi sehingga sulit untuk mengutarakan apa yang akan kita sampaikan. Ini juga menjadi PR besar untuk saya. Mungkin selama ini banyak keterbatasan dalam menyampaikan materi, sehingga mungkin kakak-kakak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang saya sampaikan. Ini tentunya butuh jam terbang, nggak bisa sekali dua kali langsung melesat, butuh proses. Ini mungkin salah satu proses yang harus kakak-kakak dan saya jalani, sehingga kedepannya kita bisa menjadi guru PJOK yang mampu atau bisa reflektif terhadap peserta didik dan pada saat proses pembelajaran. Baik kakak-kakak, ini pada akhir sesi kita hari ini. Jadi kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi dari modul ini 1.1 ini kita diharapkan banyak melakukan refleksi dan cara yang harus kita lakukan. Jadi nggak cuma satu cara, mungkin dengan menulis seperti ini, seperti yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini dalam melakukan refleksi, baik itu yang langsung diketik di LMS ataupun yang melalui pengiriman tugas yang kakak-kakak kirim di LMS tersebut. Ini juga salah satu cara untuk melakukan kita refleksi. Jadi nggak harus diketik biasa langsung dikirim, itu enggak, boleh divariasi, misalnya menggunakan Canva atau yang lainnya, itu boleh. Jadi macam-macam bentuk refleksi itu banyak, baik dari diri kita pribadi ataupun dari orang lain. Nah, ini dengan modul ini sebenarnya mengharapkan kita saling merefleksi. Apa yang disampaikan Kak Ani tadi, refleksi yang disampaikan Kak Ani ini sebenarnya harus mendapatkan tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Tetapi kakak-kakak sudah menyampaikan hasil refleksinya masing-masing. Kemudian ini saya mengingatkan untuk tugas yang di LMS, kalau bisa segera mungkin, karena ini sudah masuk ke modul 1.3, sebentar lagi masuk 1.4. Jadi pengerjaan penginputan nilai untuk modul 1.1 sampai 1.3 ini satu paket, jadi harus segera dilakukan penilaian. Jadi agak sedikit segera untuk dikirim di LMS. Baik kakak-kakak, mungkin ini akhir sesi pada pertemuan hari ini. Atau ada yang memberikan tanggapan untuk sore hari ini kakak-kakak? Pak Usman Ali ada?
Cukup Kak? Bungkus ya Kak ya. Cukup. Oke. Baik, kalau dari kakak-kakak untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, sama-sama kita mengucapkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik kakak-kakak, saya Maya sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau